perlahan seperti itu. Ya, Kabit. Sebenarnya kan kalau kita berbicara rantai niaga nih, berarti kita berbicara tentang adanya kesenjangan ya antara pembagian keuntungan yang didapat oleh para petani. Kalau sekarang sih, kalau dari saya mau menyatakan pandangan saya juga nih Pak Kabit. Kalau dari saya tentang rantai niaga sebelum eh, adanya corona dan sesudah ada corona itu sangat berbeda sih. Kemarin kan kalau saya ambil contohnya di daerah saya sendiri di Kabupaten Parigi Motong. Kemarin tuh kan rantai niaga di daerah saya sangat-sangat bisa dikatakan terputus lah sehingga beberapa hasil panen dari warga petani di daerah saya Kabupaten Parigi Motong itu kebanyakan mudah rusak jadi tidak sampai terjual langsung ke konsumen langsung rusak duluan kan itu juga salah satu kelemahan ini sih kelemahannya produk pertanian tidak bisa tahan lama. Nah kalau rantai niaga sekarang yang saya lihat sih itu kesenjangan yang hadir bukan lagi tentang tempat penjualan hasil panennya tapi kesenjangan yang hadir itu tentang bagaimana pembagian keuntungan antara petani dan para distributor karena di sini tuh banyak sekali petani dirugikan dengan para distributor. Kalau bisa dibilang istilahnya itu tangan kedua lah. Tangan pertama kan para petani, tangan kedua lah. Kan. Banyak petani di sini dirugikan oleh tangan-tangan kedua ini. Mereka tidak apa nih tidak memberikan banding yang seadil lah dengan para petani dan mereka tuh mengambil keuntungan eh, sangat jauh begitu dari apa yang telah dirasakan para petani mengenai resiko yang dialami petani itu tidak sebanding dengan keuntungan yang ditawarkan oleh distributor tangan kedua ini gitu. Kalau saya melihat rantai niaga yang sekarang terjadi itu seperti ini kalau di daerah saya Kabupaten Perigi Motong, cuman saya kurang tahu juga di daerah lain karena belum survei juga sih Pak Kabit. Jadi saya cuma menggambarkan. Ya selain rantai niaga problem-problem yang lain tentang petani yang saat ini Pak Kabit yang sekarang ini kan COVID udah bisa dikatakan udah gak ada nih di daerahnya kita. Problem-problem yang dialami petani saat ini tuh apa? Selain alih fungsi lahan. Eh, Kalau di daerah saya, Iya Pak Kabit. Iya Pak Kabit. kalau Atau selain dari apa ya, kalau sebenarnya yang disampaikan oleh Fatma tadi mengenai rantai niaganya yang ya tangan kedua, kalau ini istilahnya tengkulak ya, Iya, ya tengkulak. semacam tengkulak. apa tadi saya istilahnya? Artinya kayaknya hampir ya, hampir kalau di mungkin kalau saya dari lima ini hampir terjadi di setiap wilayah seperti itu karena apa ya, dari kemarin ini juga salah satu problematika yang bahkan mungkin sampai sekarang belum betul-betul bisa apa ya diatasi seperti itu karena kalau di daerah saya ini kurangnya apa ya peran, sebenarnya bukan cuma salah pemerintah tetapi ya mungkin salah kita sebagai mahasiswa pertanian itu sendiri juga karena kita jarang juga bahkan membahas mengenai masalah bagaimana apa ya sistem bagi-bagi keuntungan dari rantai niaga ini karena seandainya mungkin beberapa problematika yang seperti tengkulak yang mungkin bermain di situ bisa di apa ya di minimalisir, tentunya keuntungan yang didapatkan petani juga mungkin bisa lebih baik dari yang sekarang seperti itu. Artinya memang ini juga menjadi PR, bukan hanya PR mungkin PR pemerintah untuk menormalkan beberapa distributor, tetapi ini juga menjadi tugas kita sebagai mahasiswa lah untuk mengawal hal seperti itu. Karena ini memang sering terjadi kalau persoalan permainan
di distributor itu yang sering juga terjadi. Oke. Sebenarnya tadi timbul pertanyaan sih, cuman lupa apa tadi yang saya mau tanyakan nih. Nantinya agak apa ya? Kalau dari Pak Kabit sendiri nih, di sini kan Pak Kabit representasi dari mahasiswa dan masyarakat ini juga bisa masuklah dan inilah pengurus DPO 5. Kalau terkait problem rantai niaga tadi, dari Pak Kabit sendiri pandangannya solusi yang Pak Kabit harapkan atau yang Pak Kabit berikan ke para petani apa sih? Itu yang Pak Kabit harapkan solusinya dari pemerintah dan yang Pak Kabit bisa berikan ke para petani sebagai solusi rantai niaga ini. Ya kalau bicara solusi ya mungkin ya sebagai mahasiswa tentunya yang pertama mungkin mana ya, dari pemerintah kita sebagai mahasiswa sebagai penengah, kemudian masyarakat ini kan harusnya terjadi sinergi antara ketiga elemen ini seperti itu, karena kadang juga bahkan kadang juga kita lebih duluan pesimis mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Begitupun sebaliknya, bahkan ketika kita menanggapi dari pemerintah justru sebaliknya juga. Jadi artinya tiga masyarakat, pemerintah dan juga kita sebagai mahasiswa harusnya bersinergi di sini. Bukan cuma untuk saling mengkritik. Kan biasanya terjadi seperti itu. Suruh kita saling menyalahkan bahwa bagaimana peran pemerintah, begitu sebaliknya bagaimana peran mahasiswa dan juga bagaimana peran masyarakat. Kalau saya terutama di masyarakat ini kan kalau masyarakat kan tentunya butuh lebih istilahnya lebih butuh pendampingan daripada kedua yang tadi, yaitu masyarakat pemerintah dan juga mahasiswa atau pemuda seperti itu. Saya mungkin pandangan saya seperti itu ya. Solusinya ketiga ini harus bersinergi seperti itu untuk sama-sama menjalankan sebuah solusi, karena kadang solusi sudah hadir tapi ketiga ini tidak bersinergi seperti itu. Jadi artinya solusi yang hadir itu bahkan ya bisa dibilang terkubur seperti itu, karena tidak adanya sinergi yang terjadi antara masyarakat, tokoh pemuda ataupun mahasiswa dan juga pihak pemerintah seperti itu. Iya Pak Kabit. Dan biasanya juga Pak Kabit, kita juga kan nggak bisa ini menyalahkan pemerintah, menyalahkan mahasiswa, apalagi masyarakat. Sebab di sini dibutuhkan saling kerjasama sih kalau memang mau mensejahterakan petani-petani Indonesia ini, butuh kontribusi dari tiga elemen ini, bukan hanya dua sih kalau pandangan saya. Kalau di sini sendiri tuh Pak Kabit, sebenarnya sudah ada ini kebijakan dari pemerintah di daerah saya, khususnya Kabupaten Parigi Motong itu terhadap pemahaman untuk para petani. Contohnya di sini tuh pemerintah sering melakukan koordinasi dengan teman-teman penyuluh petani. Mereka sering memberikan pemahaman kepada petani terkait cara bercocok tanam sampai di pemasarannya lah. Hanya saja di sini tuh para petani lebih banyak mengandalkan pengalamannya dalam bertani ketimbang yang diberikan pemahaman dari para penyuluh. Mereka lebih mengutamakan pengalaman gitu. Soalnya sebenarnya gimana ya?
Itu salah satu yang menjadi problematika juga sih yang saya rasa yang hadir di kalangan para petani, teknik budidayanya yang kurang presisi lah, yang tidak sesuai ketepatan Ya, dan standar. tidak sesuai apa yang disampaikan para penyuluh. Kan sebenarnya itu juga kan demi kebaikannya para petani gitu. Eh, Kalau dari pandangannya Pak Kabit sendiri bagaimana nih tentang penyuluh, hadirnya para penyuluh di kalangan petani itu sebenarnya penting atau tidak penting sih? Gimana tuh Pak Kabit? Ada pandangan lainkah selain dari saya tadi? Sering-sering lah artinya Ya, kita malam ini. mengenai soal apa ya, peran penyuluh ya terhadap Ya, masyarakat. Iya Pak Kabit. Ya kalau secara pribadi mungkin kalau pandangan saya tentunya peran penyuluh sampai saat ini ya masih sangat penting terhadap masyarakat, karena kita juga apa ya, kalau di daerah saya bahkan rata-rata apa ya tingkat pendidikan petani ini sampai pada SMP seperti itu. Artinya dengan hadirnya uh, para penyuluh ini kemudian bisa sedikit membantu petani dalam menerima mungkin ketika ada beberapa kebijakan yang harus tersampaikan kepada para petani, ya di sini kan penyuluh sebagai penjembatan seperti itu. jembatan pemahaman lah para petani Yes. tentang dunia di luar sana. Karena Artinya ini artinya kan penyuluh apa ya bisa dibilang partner dari petani seperti itu. ya. Dan saya juga melihat sih bahwa penyuluh ini merupakan gambaran dari dua kaum pemerintah dan mahasiswa atau kaum muda lah. Karena kan ini penyuluh juga bisa dibawa dari kalangan pemerintah, bisa juga dibawa dari kalangan mahasiswa. Intinya mereka kan satu tujuan untuk memberikan pemahaman lah untuk untuk para petani gitu. Sebenarnya selain dari situ nih Pak Kabit, ada lagi nggak hal-hal yang dirasakan petaninya sekarang ini, problem-problem yang dirasakan selain apa nih, selain pupuk subsidi tadi, rantai niaga, gimana? Pengalian persilangan. Ya, atau cuman Uh, itu saja yang Pak dapat Kabit atau bagaimana Pak Kabit? mungkin kalau apa ya permasalahan-permasalahan mungkin ini ya tidak terlalu apa ya menonjol, tetapi saya mungkin punya pandangan bahwa apa ya beberapa dari uh, petani ini masih kurang apa ya, artinya dia lebih mengandalkan pengalaman. Itu yang salah satu mungkin beberapa justru yang menjadi Kendala. permasalahan, meskipun tidak menonjol ketimbang dari beberapa problem-problem yang hadir, tapi kalau saya mungkin ini juga perlu untuk di apa ya di apa ya difokuskan juga, karena percuma juga ketika pemerintah uh, memberikan solusi yang mungkin sudah dianggap paling bisa memberikan solusi yang terbaik, tapi ketika masyarakat ataupun petani kita belum mampu untuk menerima hal-hal tersebut, kan itu yang menjadi penghambat. Ya, benar sih Pak Kabit. Kalau seperti itu biasa istilah yang dikatakan di daerah saya tuh namanya tuh kepala batu sih Pak Kabit. Kebanyakan para petani di sini tuh ya inilah orang-orang tua. Jadi kita Iya, baru mungkin menggunakan bahasa yang halus lah untuk kepada para petani di sini. Oke, sekarang kita krisis petani muda seperti itu, ya kurang lebih Iya. mungkin muda kesimpulannya seperti itu. Artinya usia petani sekarang ya hampir bisa dikatakan rata-rata di atas umur seperti itu.
Artinya perlu Adanya kita regenerasi. sebagai mahasiswa pertanian, sebagai generasi penerus ya tentu harus menyadari hal tersebut, bahwa tidak mungkin ya petani yang dari dulu bekerja di sektor pertanian akan selamanya seperti itu. Ya Pak Kabit. Sebenarnya hal ini juga menjadi ancaman sih bagi keberlangsungan kesejahteraan petani karena kurangnya regenerasi, atau bisa dikatakan kita sekarang ini krisis regenerasi petani muda. Sebenarnya itu bukan juga hal yang paling mencolok. Yang paling mencolok tuh ini sih, ketersediaan lahan tani lah. Kan percuma juga Iya. tidak ada wadahnya gitu. Atau dari Bang Zainul mungkin mau kasih pandangan nih tentang generasi petani muda gimana nih? Kalau untuk pandangan saya untuk itu mungkin ini Pak. Mungkin kalau sekarang melihat petani itu emang rata-rata itu yang berumur ke atas kayak gitu lah. Soalnya mungkin rata-rata kalau 40-an ke atas sih ya, benar banget. Soalnya rata-rata dari sekarang anak-anak muda itu lebih apa mentingin itu sih dirinya sendiri kayak gitu. Mereka belum sadar apabila sama emang dari petani itu sendiri makin berumur itu akan habis kayak itu. Maka bagaimana Indonesia ke depannya terkait pertanian di Indonesia begitu. Iya, padahal petani ini masuk dalam salah satu kategori ekonomi apa nih, pemasok ekonomi paling kuat lah di negaranya kita sendiri. Apalagi kan kita juga tahu bahwa Indonesia ini kan digelar dengan negara agraris ya, negara Agraris, yang iya benar. lebih banyak para petani itu. Oh ini mungkin dari teman-teman yang nonton ada yang mau ditanyakan atau mau dikomentar, boleh silakan langsung ini ketik aja di kolom komentar. Jadi kita bisa langsung diskusi gitu tentang pertanyaan yang timbul. Oke, sebenarnya kalau dari ya Pak Kabit, ada yang mau dibicarakan? Tadi teman, sorry. Oh, oh ya Pak Kabit, siap-siap. Sebenarnya kalau untuk diskusi kita malam ini Pak Kabit, saya siapkan cuma sedikit sih terkait ini saja seputar keadaan para petani waktu awal masuknya pandemi dan di tengah pandemi kemudian usainya pandemi gitu, walaupun nggak bisa dikatain 100% usai sih pandemi gitu. Apalagi ya, oh ya kira-kira tentang Hari Tani ini, kan Hari Tani tanggal 24, udah nggak lama lagi nih Pak Kabit, hari Minggu udah tanggal 24. Harapannya Pak Kabit nih buat petani ke depannya gimana nih untuk Indonesia, negaranya kita ini? Ya, harapannya sebenarnya kalau bicara harapan mungkin tidak, ya mungkin ini harapan pribadi saya, mungkin tidak mampu untuk mewakili petani, tetapi ya tentunya sebagai mungkin orang yang mungkin sebagai mahasiswa pertanian, tentunya harapan kedepannya semoga pertanian Indonesia ini bisa terus tumbuh. Artinya meskipun mungkin generasi sekarang tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu berminat terhadap sektor yang satu ini, tetapi tentunya tanpa disadari sektor ini memberikan apa ya, peran yang sangat besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hanya kalau harapannya semoga kita ya mungkin 3 orang di sini, Fatma dan Ksatria ya, bisa sebagai salah satu dari orang-orang yang kemudian punya cita-cita untuk meneruskan generasi pertanian Indonesia seperti itu. Amin. Amin. Jadi
dasi. Petani beras kan petani yang berinovasi lah, bukan ke kebun pakai dasi. Oke, kita sambil nunggu ini ya, Pak Kabit. Pertanyaan dari teman-teman yang nonton, mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, dan saya udah habis nih Pak Kabit, habis kita bincangkan tadi. Atau dari Bang Zen? Ya Pak Kabit. Ya mungkin di luar dari pembahasan ya mungkin ini. Ya kenapa Pak Kabit? Terkait dengan permasalahan kenaikan harga BBM ini, kira-kira apa ya? Mungkin saya cuma minta pandangannya teman-teman di DPP terkait bagaimana ke depannya untuk menyikapi kenaikan BBM ini. Karena bahkan hanya ya baru beberapa, belum cukup 1 bulan, dampaknya sudah, kalau di daerah saya sudah sangat bisa dirasakan seperti itu. Jadi ya mungkin teman-teman DPP bisa juga kembali untuk kita sama-sama menyikapi terkait isu ini, karena ya ini kan isu nasional ya. Iya. Tapi ya mungkin kita lebih fokus ke sektor pertanian seperti itu. Sebenarnya sih kalau mengenai dampak kedepannya itu, kalau di saya sendiri, saya juga nggak bisa gambarin pandangan teman-teman DPP keseluruhan lah. Tapi kalau dari pandangan saya sendiri, dampak yang akan terjadi pada para petani itu ya tadi susahnya nanti bahan-bahan produksi yang akan didapatkan petani kan. Kenaikan BBM ini seperti yang Pak Kabit bilang tadi, bahwa naiknya BBM ini akan berdampak di sektor-sektor lain juga, yaitu naiknya harga-harga bahan pokok lah atau bahan-bahan pangan lain lah. Dari saya itu sih kesusahan akan bakal susah nantinya para petani untuk mendapatkan bahan-bahan untuk dia jadikan bahan taninya seperti pupuk. Dan kalau saat ini sih dari yang saya lihat nih Pak Kabit, kalau dari daerahku itu di bagian Kabupaten Parigi Motong, kalau saya ini pandangan saya, yang saya lihat sekarang untuk di bidang pertaniannya tuh belum terlihat jelas dampak di bidang pertaniannya terkait kenaikan BBM ini. Jadi keadaan petani sekarang ini masih sama saja seperti sebelum BBM naik. Jadi dia belum terlihat jelas gitu dampaknya. Kalau di bidang pertanian itu di daerah saya, khususnya di Desa Ampi Babo. Kemarin juga kita sempat aksi tentang itu BBM, dan ini belum selesai juga aksinya. Jadi kita juga belum bisa dapat solusi nih dari pemerintahnya kami daerah sini tentang naiknya BBM ini. Gitu. Dari Bang Zainul mungkin ada? Kalau dari wilayah saya itu sendiri, untuk menyikapi kenaikan harga BBM itu, kalau untuk sekarang itu sudah sangat terasa sangat drastis sih. Dari petani juga untuk proses produksi itu juga dari bahan-bahannya juga sangat mahal kayak gitu. Kemudian untuk perawatan juga sangat mahal kayak itu, pembelian pupuk, pembelian pestisida dan yang lain-lain kayak gitu. Sehingga pada saat proses memasarkan produk hasil jadinya dari petani pun itu tidak balance kayak gitu, tidak seimbang kayak itu dalam proses penjualannya kayak gitu. Itu sangat terasa banget sih bagi petani kayak gitu. Kalau saya nih Pak Kabit Kesatria, sebenarnya saya sepakat sih naik BBM seandainya UMR juga ikut naik gitu. Ikut naik semuanya.
kan tuh balik jadi upah naik, BBM naik no problem, yang penting upahnya kita kan Iya, naik, bisa menjadi inilah kenaikan harga-harga lainnya gitu. bisa balance kayak gitu ya, Fatma. Iya. Mudah-mudahan juga. Ini ada Aduh, pertanyaan nih, Pak Kabi dan oh Fatma. iya, apa itu Jadi di kesimpulan? sini ada pertanyaan dari Aldi Alamsyah, yaitu dari Universitas Muslim Indonesia. Pertanyaannya, kebijakan apa nih yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Kayak gitu. Mungkin bisa Oke, dijawab nih, dari Fatma yang mau atau Pak Kabit. Pertanyaannya apa? Kebijakan apa yang ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan petani? Ya, ya, terima kasih pertanyaan dari Aldi dari saudara Aldi, ya dari dari Universitas Muslim Universitas Indonesia. Muslim Indonesia. Ya, kalau bicara soal kebijakan apa yang mampu, ya mungkin ya lagi-lagi ya ini hanya pandangan pribadi. Karena posisi saya bahkan bukan sebagai orang yang uh, punya wewenang untuk memberikan sebuah kebijakan, tapi cuma ini mungkin pendapat ataupun pandangan pribadi saya, apa ya, untuk solusi kalau dibilang ampuh ya ini kan tidak terjamin seperti itu. Cuma kalau pandangan saya, salah satu kebijakan adalah apa ya, saya lebih ke pendamping terhadap petani seperti, karena sama seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita hanya memaksa petani untuk berbuat tapi tidak ada pendampingan, itu kan hampir apa ya, bisa dikatakan sama saja kita percuma seperti itu. Artinya kalau saya lebih kepada penguatan pendampingan, karena sekarang kan ada yang namanya apa ya, kita punya petani kan bisa di kelompok tani, jadi untuk memberikan pendampingan kan lebih mudah ke situ. Cuma kan beberapa pendampingan yang mungkin dilakukan oleh PPL itu kan perlu kita evaluasi sejauh mana itu terjadi seperti itu. Jangan sampai dari pusat itu selalu ada kebijakan tetapi tidak pernah bisa 100% diserap oleh petani seperti itu. Jadi kalau saya mungkin untuk apa ya, beberapa kebijakan mungkin yang telah dikeluarkan pemerintah ini mungkin sudah ada beberapa yang bisa menjadi solusi. Tapi lagi-lagi bagaimana sampainya di petani seperti itu. Mampu tidak petani misalnya tanpa pendampingan untuk menerima semua kebijakan yang dihadirkan seperti itu. Artinya memang pendampingan perlu untuk dikuatkan seperti itu. Misalnya pendampingan di kelompok tani kan itu bisa menjadi salah satu solusi seperti itu. Baik, Pak Kabit. Saya ada timbul pertanyaan nih, Pak Kabit. Kan untuk terkait pendampingan kaitan kepada petani begitu kan, Pak Kabit. Nah, pendampingannya bagaimana tuh, Pak Kabit? Yang bagus kayak gitu. Soalnya kalau kita lihat kayak itu dari SDM para petani itu sendiri ya, yang sekarang kan SDM dari petani itu sangat rendah kayak gitu. Nah, pendampingannya itu pendampingan yang seperti apa? Begitu, Pak Kabit. Pendampingan seperti apa ya? Kalau ya mungkin kalau berbicara pendampingan seperti apa, kalau ya mungkin ini lebih ke penyuluh seperti itu. Juga kan ada beberapa tugas dari penyuluh seperti itu, sepengetahuan saya. Jadi itu yang harusnya bisa dimaksimalkan seperti itu.
Oke, baik Pak David. Semisalkan Ya, Dan. kalau di daerah saya ada beberapa PPL yang melakukan beberapa pendampingan seperti bagaimana petani bisa betul-betul bisa mendapatkan bersubsidi seperti itu. Itu kan menjadi salah satu cara untuk bisa betul-betul masyarakat bisa menyerap semua kebijakan yang turun dari atas seperti itu. Oke, baik Pak David. Ini Fatma sudah terkendala jaringan begitu. Sudah bisa ini. Keluar lagi dia. Halo Fatma Rosda. Ya, duh maaf nih Pak Kabit, ya tadi ada yang nelpon. Gak tahu aja lagi live. Untuk Fatma Rosda masih ada pertanyaan lagi atau jadi terkendala sinyal mungkin? Ya kayaknya mungkin Fatma Rosda susah sinyal ini. Nah kemarin-kemarin juga ditunda karena sinyal Oh, kurang bagus oke dari Pak. Fatma Rosda. Mungkin ini Pak Bagit. Kan kita sudah melaksanakan live gitu udah beberapa menit nih. Mungkin dari Pak Kabit ini ada closing statement kayak gitu pada malam hari ini sebelum mengakhiri tes pada malam hari ini. Ya, ya. Kalau ya mungkin ini lebih ke apa ya, menyinggung sedikit tentang Hari Tani Nasional nantinya. Ya, mungkin sebagai mahasiswa pertanian, khususnya di sosial ekonomi pertanian, semoga apa ya, untuk suara saya jelas tidak? Terdengar dengan jelas kok, Pak Kabit. Kalau tapi jaringan Fatma Rosda sudah bagus kayaknya. Oh, iya. Maaf nih Kesatria Pak Kabit. Udah sampai di mana tadi nih Kesatria? Sudah mau closing statement tadi. Mau closing statement kayak gitu, Fatma. Laju. Nggak apa-apa sih kalau udah mau closing. Ya lanjut aja nih Pak. Ya baik, terima kasih. Ya sebagai mahasiswa pertanian, semoga kita tetap bisa bersama-sama, khususnya di Popmasepi bisa tetap sesuai dengan beberapa dasar berdirinya Popmasepi ini. Itu betul-betul Popmasepi sebagai perhimpunan organisasi profesi mahasiswa sosial ekonomi pertanian Indonesia betul-betul bisa menjadi wadah bagi kita semua untuk bisa tetap menyambung nalar lintas alma mater seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Oke, Pak Kabit. Aku gimana ya? Aku closing atau enggak usah nih? Ya, Saya
Ya, aku ya dulu Kak Satria. Aku cuma mau tarik ini kesimpulannya aja bahwa sebenarnya problematika yang dihadapi masyarakat di walaupun ini enggak 100% mewakili DP5 ya, itu mengenai tentang hadirnya COVID, yaitu tentang alih fungsi lahan yang sampai sekarang juga belum terselesaikan tuh problemnya. Terus tentang juga kelangkaan pupuk subsidi, tentang rantai niaga, kemudian tentang ini juga krisisnya regenerasi petani muda lah. Dan sebenarnya solusi yang seperti Pak Kabit Kasrat bilang tadi, untuk mensejahterakan petani itu harus adanya dampingan dari pemerintah ya. Kalau saya sih bukan hanya dari pemerintah saja, tapi kita juga mahasiswa lah sebagai kaula muda tetap juga ikut berpartisipasi dalam mencapai kesejahteraan petani ini. Karena berbicara kesejahteraan petani kan ini juga ada banyak. Ini baik kesejahteraan tentang lahan tanamnya kah, atau alih fungsi lahan tadi, atau kesejahteraan pendapatannya kah, atau perutnya kah, gitu kan. Seperti yang sekarang ini juga banyak petani cuman mereka petani padi, tapi anehnya mereka juga yang merasakan lapar, padahal mereka tanam padi loh itu. Jadi itu sebenarnya tadi sih yang dapat pemahaman juga dari para penyuluh tentang rantai niaga gitu. Jangan sampai diiming-imingi tentang pendapatan yang tinggi sampai lupa dengan kondisi keluarganya sendiri sih, keluarga petaninya gitu sih. Mungkin closing statement dari saya selaku staf Kastrat juga sebenarnya berterima kasih banyak pada ini Pak Kabit Kastrat DPW 5 telah masih antusias walaupun sudah beberapa kali kita cari-cari jadwal, atur jadwal lagi terkait podcast ini, tapi Pak Kabitnya tetap antusias untuk mengikutinya. Dan sebenarnya saya juga tadi mohon maaf tadi ada sempat keluar dari ada juga tadi. Mungkin dari saya selaku mahasiswa ya yang fungsinya tuh sebagai agen of change lah, atau social control untuk masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya para mahasiswa bisa lebih memerhatikan para petani walaupun tidak mencakup lebih luas, setidaknya petani di sekitarnya lah terkait permasalahan-permasalahan yang dirasakan petani itu, sekiranya para kaula muda mahasiswa bisa bantu menyuarakan rasa-rasa yang dirasakan oleh para petaninya ke pemerintah daerahnya sekitar. Walaupun kita tidak bisa membantu tenaga, setidaknya kita bisa membantu inilah menyuarakan rasa keresahannya mereka kepada para pemerintah sekitar gitu. Mungkin dari saya itu saja sih. Ada salah-salah dalam malam ini saya mohon maaf sebelumnya, dan ada kekurangan pun malam ini juga saya mohon maaf. Saya akhiri karena tadi saya baca salam untuk membuka, maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.